percuma loh, Jai, tunggu dulu. Percumanya aku ngomong samamu, Jai, karena gini, kau itu di hatimu iman itu sudah tertutup, sudah terkunci. Ya, jadi saya nggak punya urusan juga samamu. Saya cuma menasihati selagi kita satu agama kan, kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah ke Yesus. Ya. Coba kau, aku tanya Kak Olan, aku tanya deh Kak Olan. Kak Olan beribadah itu berapa hari, berapa kali dalam satu minggu? Aku tanya. Olan mah jarang. Mandi aja susah. Sok tahu kok Bang, jangan banyak ngomong dulu kok Bang, jangan sok tahu kok Bang ya. Coba aku tanya Kak Olan. Bilangin ya. Mandi aja jarang kalau Olan. Iya, kita ke gereja itu Jaya sekali seminggu. Cuman kita kan banyak lagi Jay, yang ilmu-ilmu kita pelajari sekarang itu udah banyak sosial media ya. Tapi Yesus loh nggak bisa di Zoom kau bisa, di mana kau bisa untuk beribadah itu banyak caranya. Yesus sudah ngajarin cara ibadah, jangan dikarang-karang. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Yang benar, adekku. Akulah jalan, akulah kebenaran hidup. Tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku siapa? Yesus Nabi, bukan Yesus yang datang ke Paulus. Kak Olan, aku juga sama loh. Kau tahu loh, ketika aku dengar Bang Zuma dulu, benci kali aku sama dia. Apalagi aku waktu disuruh nyolok pantat pendeta. Mana ada orang kayak gitu? Nggak ada loh. Tapi itu kebenaran yang pahit loh itu. Coba kau pikirkan. Mengada-ngada kau. Jangan sesuatu yang tidak ada itu kau kada-kadai. Ya, mengada-ngada kau kayak gini kau. Dengar kau umat Kristen kau ngomong kayak gini, marah kau, dicari kau. Jangan kayak gitu kau sekarang. ya. Carilah, aku bukan Kristen sekarang. Mengada-ngada kau. Baru. Aku kan bilang. Jangan kau kayak gitu. Mentang-mentang kau dapat yang baru kau tinggalkan yang lama, kau jelek-jelekan itu, nggak perlu kau tidak jelek-jelekan loh. Aku bilang aku dulu benci loh sama Bang Zuma. Aku bilang apa? Aku orang mati sama kau. Udah nggak mau aku campur lagi. Bukan kau bukan siapa-siapa aku. Udah cukup ya. Udah mau apa kau terserahmu. Kayak mana? Agak lain kau ini ku tengok ya. Ya emang lain loh. Karena aku ada Roh Kudus dalam diriku sekarang. Allahu Akbar. Udah aku bilang sama kau. Allahu Akbar. Kau bilang Yesus mati. Yang mati itu dagingnya. Tahu? Mati dagingnya. Makanya punya otak berpikir dulu. Cobalah. Adinda. Bukalah itu juga dikit aja. Monyet kalau mati, yang mati dagingnya, rohnya kembali kepada Allah. Udahlah Bang Zuma, ya. Karena ada roh dalam diri dari Yesus, roh suci. Aku pun ada roh Allah. Iya. Dalam dirimu pun ada roh Allah. Ya. Karena kau tidak punya iman dalam hatimu, makanya kau seperti itu. Ya. Udah jelas loh. Duh, mohon maaf Bang Zuma. Aduh, sebenarnya masih sakit. Nggak apa-apa deh, nggak masalah. Jadi di sini saya mau mengatakan minta maaf karena waktu itu saya menyuruh ke gereja nyolok pantat pendeta. Ya terus terang Bang Zuma. Enggak, saya tahu Bang Zuma mungkin kan waktu itu kan lagi apa memang buyan itu bahasa Palembangnya bodoh lah gitu, karena nggak kebuka kan, masih bawa doktrin, bawa imani gitu. Makanya aku sebel juga Bang Zuma waktu itu. Makanya aku langsung download TikTok. Kebetulan aku bawa data-data. Yuk, serius Bang Zuma sampai pada ini. Mungkin Bang Zuma masih ingat gitu kan. Nah, aku juga sebel loh Bang Zuma, sampai TikTok, YouTube Bang Zuma yang dari 1 tahun bahkan sampai lama itu sering kali kan bahasa-bahasanya itu kayak gitu kan. Cuman aku ternyata dulu Bang Zuma, aku baca-baca Bible itu, tapi nggak seperti yang setelah aku dengar Bang Zuma kan. Nah setelah aku pelajari, dan itu aku nggak langsung loh prosesnya sebenarnya, itu ada 6 bulan mungkin aku ikutin Bang Zuma itu. Bener nggak sih yang dikatain gitu? Alhamdulillah. Jadi bukan aku seminggu 2 minggu langsung aku yakin itu, enggak loh. Untuk mencari kebenaran itu susah loh, pil itu pahit kali loh. Enggak cak itu loh.
Cuman emang apa yang dikatakan itu, aku memang tidak bisa disuruh. Aku juga tidak pacak loh kalau kau harus jadi Islam, kau harus ini, enggak loh. Tapi itu atas kesadaranku sendiri loh. Sekarang pun meskipun aku digonjang-ganjing dengan orang tuaku dan keluargaku, tapi tetap loh masih iman dan Islamku masih ada. Kemarin itu dibilanginya aku nyembah batu, aku nyembah ini, udah aku jelasin Bang. Cuma kan kalau aku nggak menyembah batu, tujuannya yang kesana itu bukan batunya yang disembah, tapi itu adalah arah kiblat. Ditamparnya aku Bang Juma sama orang tua. Masya Allah. Itu Bang Fandi itu tahu loh, aku sampai berdarah-darah kemarin itu Bang Juma. Iya, Nangis iya. aku, nangis cuma nangis tapi malah keimananku tuh lebih kuat. Tapi kemarin itu memang kalau untuk urusan surat menyurat itu udah disimpan, dan ini kalau untuk masalah itu dengan ya Pak anggota yang ada di sini begitu Bang Zuma. Cuman aku pengen kali loh ngobrol sama Bang Zuma. Itu tadi. Iya. Silakan Dek. Jadi gini loh. Gimana? Ada kisah yang pernah saya lalui pada saat saya masih kecil. Saya bersama dengan teman-teman, ada kawan saya itu namanya si Fulan, anggap saja si Fulan. Selalu telat, selalu lupa untuk mendalami bacaan-bacaan Quran. Pada suatu hari, disuruhlah kemudian dia sama guru kami untuk colok pantat ayam. Dia keberatan, datang orang tuanya ke rumah tempat kami ngaji. Kenapa anak saya disuruh colok pantat ayam? Itu kan ajaran yang tidak baik. Akhirnya guru saya menjelaskan, kalau anaknya mencolok benar-benar pantat ayam, berarti ada gangguan kejiwaan. Kalau itu terjadi, berarti anak Anda akan bisa membedakan antara yang baik dan yang benar. Masalahnya anak Anda ini nggak ngerti perintah. Diajarkan seperti ini, tapi dia bebal. Diajarin kayak gini, bebal. Nah, kalau saya menginstruksikan kemudian seperti itu, tetapi dia sadar untuk tidak melakukan itu, berarti kan otaknya masih berfungsi. Masih ada ruang untuk anak Anda belajar, dan ada ruang untuk anak ini menjadi cerdas. Orang tuanya justru nangis waktu itu. Ya singkat cerita, nangis pulang, dididik anak. Alhamdulillah anaknya jadi tokoh sekarang ini. Saya kalau jumpa dia, saya ingatkan itu. Pantat ayam, gimana kabar? Ketawa beliau. Nah, sama seperti yang adik ini alami sekarang. Kok Bang Zuma kok gitu kali? Iya. Itu untuk merespon. Cobalah semua orang yang sudah berdiskusi dengan Bang Zuma, setelah masuk ke gereja berhadapan dengan pendeta yang berkuar-kuar bla 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 bla, pasti ingat pernyataan saya. Apa benar kucolok benar pantatnya lama-lama bapak ini? Apalagi kalau dia sampai bertanya, Pak Pendeta saya ingin bertanya, saya berdiskusi dengan Bang Zuma gini. Apa jawaban pendeta? Pasti ada keinginan ingin mencolok benar-benar colok pantatnya. Ini kok benar-benar nggak kasih jawaban yang tepat. Kok Bang Zuma lebih benar jawabannya daripada dia? Akhirnya apa yang terjadi? Hidayah pun datang gara-gara disuruh mencolok pantat pendeta. Coba bayangkan. Ya janganlah dicolok beneran, kasihan pendetanya nanti ambayen. Belum lagi kalau dia nggak cebok, kan kasihan nanti kalian. Maksudnya itu adalah cara untuk mengajarkan kalian untuk memfungsikan akal. Begitu Anda duduk di hadapan pendeta, apa coba perhatikan mimik bibirnya itu, ucapan-ucapan kata-katanya berapi-api pokoknya. Tapi yang diajarkan ada yang bisa sentuh akal. Kan cuma doktrin dogma sajanya. Nah oleh karena itu ya jangan dianggap ini bahwa Bang Zuma kok suruh beneran colok pantat pendeta. Selamat pagi Pak Pendeta. Pagi Paman. Buka celana dong. Mau ngapain? Disuruh sama Bang Zuma colok pantat. Ya jangan juga kayak gitu. Itu kan cuma yang sakit hati itu Bang. Terus coba ceritakan gimana sakit hatinya. Silakan. Jadi gini ya, itu kejadian sebenarnya ini baru inilah aku cerita ini kan baru inilah ketemu Bang Zuma di room ini yang ngobrol ini kan. Jadi tuh aku pernah dengar waktu Bang Zuma itu debat sama ada beberapa pendeta di situ kan, udah 1 tahun yang lalu kan. Kau tuh apalah jancuk, terus apa itu nenekmu kiper apalah itu dia ya, terus udah gitu kan ini kan kau pergi ke gereja, colok pantat pendetamu, jilat kayak gitu, sakit kali hatiku. Nah kan udah gitu. Iya aku inget loh itu, aku sakit kali hatiku kan. Ya aku sakit kali loh. Nah dari situlah aku belajarkan Bang Zuma.
Oke, aku belajar. Bener nggak sih apa yang dibilang ke sama Bang Zuma itu kan? Kayak itu. Tapi memang ada kebencian, sangat bencian aku sama Bang Zuma. Siapa nih? Kan ada kan di VT TikTok kan setelah aku download. Bang Zuma itu satpam lah, Bang Zuma itu apalah cari koin lah, apalah itu kan ya. Nah, ternyata kebenaran itu pahit. Langsung aku kan nemukan. Sampai tidak pacak tidur aku Bang Zuma. Akhirnya itu dikasih, sebenarnya kan susah kali kan mau naik ke room itu kan, waktu itu kan aku dikasih kesempatan berdiskusi dengan Bang Zuma, aku bawa data meyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhanku, begitu kan, masih ingat kan Bang Zuma ya? Nah, beberapa minggu lalu kan itu Bang Zuma kan, nah ternyata Bang Zuma tampar aku lagi loh. Tapi pakai data tamparnya, bukan pakai apa ya, pakai data kan. Aku udah coba itu, padahal dalam dada aku itu ada batu ditumpuk-tumpuk. Sebel kali aku sama Bang Zuma ini kan. Aku juga minta maaf ya Bang Zuma. Ya, cuman aku mencoba untuk santun, untuk santai cak itu. Padahal aku udah merah kali mukaku ini sampai berapi-api waktu itu kan. Aduh ini orang gitu kan. Tapi waktu itu aku seminggu hilang setelah itu. Nggak ada aku di TikTok. Seminggu setelah itu aku hilang. Aku merenungkan, aku baca lagi itu Bible. Meskipun aku baca lagi, tetap cak itulah ayatnya. Sampai Bang Zuma itu di mana yang bilang, mungkin Bang Zuma masih ingat. Meskipun ada paha mamak kau dijual di pasar, halal kan bagimu di satu berapa itu Korintus 1:6 atau berapa itu, lupa aku itu. Gitu kan. Ingat kan Bang Zuma ya? Iya ingat. Berarti kan makanya kan orang-orang itu kan makan ular lah, makan babi, makan anjing gitu. Makanya aku dari situ aku udah nggak makan babi lagi, udah nggak makan apapun yang dilarang kan. Sampai aku kurus loh Bang Zuma sekarang. Tapi aku yakin karena aku udah tahu kebenaran itu kan, gitu. Jadi ya memang kebenaran itu pahit buat teman-teman Kristen. Tolonglah kalau kau mau pakai ini, nggak usahlah kau ngehujat, bawalah Bible-mu itu, bacalah Bible-mu itu di rumah. Ada semua loh ayatnya di situ. Beda loh Yesus yang anak Maria dengan Yesus yang kau sembah itu beda. Aku bukan menjelek-jelekkan agama sebelumnya aku, itu keimanan kalian, kita masing-masing. Tapi kalau mencari kebenaran, bukalah sedikit hatimu. Aku pun dari kebencian, itulah yang dinamakan benci jadi cinta sekarang. Sekarang aku cinta kali. Sekarang aku sayang kali. Bahkan satu aja ayat Al-Quran original teks loh ya. Aku nggak tahu ya original teks Bible itu kayak mana bahasa Yunani. Sekarang ketika aku baca original teks Al-Quran, meskipun aku belum bisa baca, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Udah jelas loh itu, padahal baru satu loh. Belum lagi kemana-mana. Udah jelas kan itu Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk Unirifa dan Bang Fandi, kalau ada mamaku mungkin WA sama Abang Fandi dan Unirifa, mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan, karena memang kemarin itu sangat berapi-api. Dan sekarang saya akan tetap Islam, tapi untuk mendamaikan hati dan menenangkan jiwa keluarga saya, mungkin ya saya masih harus di rumah, karena memang kemarin juga sempat diusir, tapi saya tetap ada di rumah, nggak kemana-mana begitu. Bahkan sampai ngancam-ngancam mau dibunuh lah, mau diapalah itu karena sudah ini. Tapi itu cuman mungkin karena itu saking sayangnya orang tua begitu. Jadi saya paham lah itu hanya ini aja, omongan ini aja begitu, nggak apa-apa lah. Tapi nonotku sakit Bang Zuma karena dijejek. Gak apa-apa, ada hikmahnya itu, dipijak kayak gitu dia nanti jadi besar. Gak perlu cari maerot, udah besar sendiri dan pijakan maut. Sekarang bukan besar lagi, besar kali sekarang, besar sekarang. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya minta maaf sama Bang Zuma karena pernah sakit hati, dan sekarang alhamdulillah sudah aman, sudah tidak cair. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا
fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha. Masya Allah. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, fa idza ja'atit tammatul kubra, apabila malapetaka besar hadir, yaitu kiamat. Ketika kiamat ini datang, kemudian kata Allah, yauma yatazakkarul insan ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya ketika hidup di dunia. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap manusia yang melihat. Fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas ketika hidup di dunia, makhluk terkutuk dianggapnya Tuhan, Tuhan dianggapnya makhluk terkutuk. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan duniawi, doktrin, dogma dari nenek moyang mereka. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka tempat tinggalnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Subhanallah, subhanallah. Jadi hanya karena diperintahkan kemudian untuk mencolok pantat pendeta, seorang Kristen, adik kita Bang J, menemukan kemudian hidayah, fa innal jahima hiyal ma'wa, meninggalkan neraka. Kemudian wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa, beliau Bang J takut kepada kebesaran Tuhan dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka Dinda Bang J mendapatkan tempat, kata Allah, suku surgalah tempat tinggalnya Bang J. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka berbahagialah sahabat-sahabat sekalian yang bisa menemukan hidayah melalui lisan Bang Suma. Mudah-mudahan melalui dukungan teman-teman semua, para apologet, guru-guru kita, abang-abang kita, kanda-kanda kita, dan juga netizen yang kita cintai, yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, yang di Indonesia, yang di luar negeri, yang selama ini senantiasa mendoakan kita semua mendapatkan amal jariah atas ilmu edukasi yang disampaikan oleh para apologet. Teman-teman yang mendukung pergerakan apologetis Islam Indonesia, menghantarkan saudara-saudara kita yang tadinya menjadi penduduk neraka. Berkat kalian, Masya Allah, saban hari kita menyaksikan betapa banyak orang berbondong-bondong memeluk Islam. Itu dikarenakan perjuangan teman-teman, baik yang di YouTube, yang typing di TikTok, dan di YouTube, mendukung semuanya. Antum semua akan menjadi saksi atas hidayah yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara kita yang telah menjadi mu'allaf dan yang akan menjadi mu'allaf. Dukung terus pergerakan dakwah kita, insya Allah apapun yang terjadi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Esok hari ketika Bang Suma sudah tak ada, kerinduan itu pasti akan ada, dan kerinduan itu akan terobati dengan sujud-sujud kita. Doakan Bang Suma dan kawan-kawan untuk tetap kemudian istiqamah dalam iman ini, panjang umur dan sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kami senantiasa mendoakan antum semua. Bang Jai, ya, saya minta didoakan dong, boleh ya? Waduh. Boleh. Tanggal 13 besok, Jumat besok, saya mau ikut ujian P3K.
Ya, Apa untuk itu, ini ya, Bang? Ketiga. PNS ya. Ya. Mudah-mudahan lulus. Saya minta doanya Bang Jai. Mohon saya didoakan kepada Allah agar saya diluluskan. Amin, amin. Saya minta doanya Bang Jai ya. Semoga apa yang menjadi hajatnya dan hajat saya juga minta doakan. Ya, enggak, saya minta doa sama Bang Jai, bukan saya mendoakan Bang Jai. Bang Jai itu seperti kapas yang putih yang tidak bernoda sedikit pun. Saya minta doa Bang Jai. Minta doanya, doakan saya. Semoga apa Karena yang doa antara Bang Jai dengan Allah itu nggak ada hijabnya. Nggak ada hijabnya. Makanya saya minta doakan sama Bang Jai, doakan saya tanggal 13 besok, hari Jumat besok, saya mau ujian P3K karena ini persaingan sangat ketat. Saya minta doanya Bang Jai, doakan saya. Ya, Bang Jai ya. Iya, siap. Ya. Terima kasih banyak Bang Jai. Amin, amin ya Allah. Oke, lanjut. Makasih Bu Linda. Siap. Bang Zuma, aku hafal Al-Fatihah loh, padahal baru 1 minggu kan. Silakan Dek, coba. Tapi aku nggak hafal Bible. Silakan Dek, silakan. Beserta artinya aku hafal loh. Iya. Sembari doakan bagi kita Datuk ini ya. Baik. Hah? Saya baca. Iya. Doakan Al-Fatihah. supaya Al-Fatihah supaya Semoga- cita-cita beliau terangkat jadi PNS. Ya, amin. Semoga Bang Datuk ujiannya lancar dan berhasil untuk menjadi PNS. Doa kita semua buat Bang Datuk. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Sadaqallahul adzim. Amin. Maaf kalau bacaannya masih belum benar. J, boleh nanya belajar di mana itu, J? Saya belajar di YouTube. Masya Allah, luar biasa. Saya nggak bisa baca, tapi saya mendengarkan dan saya hafalkan sambil merem. Saya Al-Ikhlas juga sudah hafal, malah ada beberapa lain-lain. Tapi nggak bisa baca. Waduh, mantap itu, mantap Bang Jai. Iya. Mantap. Itulah luar biasanya J ya. Dia bilang baru seminggu memeluk agama Islam, tapi dia udah fasih dia membaca Al-Fatihah dan arti. Dan udah sekian 25 tahun dia di agama sebelah, tapi dia nggak pernah hafal. Padahal justru di agama sebelah itu berbahasa Indonesia, malah tidak hafal gitu loh. Ini luar biasanya. Nah itu kan. Sementara Al-Quran itu berbahasa Arab, J udah pasti hafal. 26 tahun di situ berbahasa Indonesia, J tidak hafal. Itulah mukjizatnya Al-Quran itu, J. Itulah mukjizatnya itu. Makanya mukjizat di agama Islam itu yang tidak pernah hilang dan luntur itu adalah Al-Quran.
Al-Quran itu adalah mukjizat. Ya, walaupun dia berbahasa Arab, orang yang bersatu minggu saja udah bisa hafal satu ayat Al-Fatihah gitu loh. Itulah mukjizat itu. Kalau pengen tahu maksud dari mukjizat itu luar biasa aja, sangat luar biasa. Insya Allah. Ya benar kan tuh, coba bayangkan penghafal Quran itu 30 juz coba. Mereka bisa menghafalkan itu loh, bahkan udah jutaan di dunia ini penghafal Quran itu. Bahkan ratusan juta penghafal Quran itu. Walaupun bukan dari orang Arab sendiri, kayak kita Indonesia ini udah jutaan anak-anak kita yang penghafal Quran 30 juz itu, bayangkan gitu loh. Sementara ada saudara kita di agama sebelah nggak pernah menguasai gitu loh, menghafali tentang isi ini dia gitu loh. Jangankan itu Bang Sondi, seorang anak autis saja yang kalau kita dalam akal sehat itu nggak bisa menghafal, tapi ketika dia belajar tentang hafalan Al-Quran, Masya Allah, Masya Allah. Pernah saya lihat di TV itu seorang autis yang cuma duduk di atas kursi, yang matanya diambil rahmatnya oleh Allah, nggak bisa baca tapi mampu menghafal 30 juz. Masya Allah, ini betul Bang Ali, ini Bang Sondi, inilah namanya mukjizat Al-Quran. Nah itu dia. Karena mukjizat itulah kan Allah mengatakan mukjizat agama Islam itu yang tidak pernah habis, hilang, dan untuk itu adalah Al-Quran. Karena Allah mengatakan Al-Quran itu bukan manusia yang menjaga, langsung Allah sendiri yang menjaga. Ya kan, bukan kita manusia menjaga itu, Allah sendiri yang menjaga Al-Quran itu. Makanya tidak mengherankan kalau Allah mengatakan Al-Quran itu adalah mukjizat, karena dia langsung yang menjaga. Ya, dia langsung menjaga gitu loh. Bahkan anak kecil hafal 30 juz dengan beserta artinya coba. Ini udah berbahasa Indonesia, bahasa sehari-hari, tidak hafal gitu loh. Ya kan? Ini yang luar biasanya itu. Makanya inilah mungkin ya yang betul-betul mukjizat itu seperti itu, Datuk. Betul Bang Ali. Nah makanya saya minta tolong sama Bang Jai, doain saya. Bang Jai itu dengan Allah itu nggak ada hijabnya. Doa Bang Jai kepada Allah itu dengan Allah itu apa namanya, diijabah oleh Allah. Makanya saya minta Bang, ya doa Bang Jai. Ya doakan saya biar saya lulus gitu Bang Jai. Karena doa Bang Jai sekarang ibarat kapas yang putih yang tidak bernoda sedikit pun, seperti anak kecil yang baru dilahirkan. Makanya saya minta Bang Jai doakan saya, itu aja Bang Jai. Makasih Bang Jai. Saya mendengarkan bacaan Al-Qurannya, Masya Allah, luar biasa. Aduh, banyak yang kalah makhraj hurufnya dari Islam yang dari lahir, malah makhrajnya bagus, hampir sempurna gitu loh. Gitu ya. Tapi kalau mendengarkan Sob Katul membaca Al-Fatihah, wish, mantap kalau Sob Katul yang baca itu. Bang Fandi, Bang Handi, Bang Zuma, sama abang-abang yang ada di sini, saya juga minta didoakan semoga keluarga saya dilembutkan hatinya. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Biar saya nggak kucing-kucingan. Sebenarnya saya nyuri-nyuri waktu ini, nggak bebas gitu. Jadi semoga diberikan ya kesadaran, kalaupun harus ini, biar saya juga leluasa gitu, mau apapun itu dengan keimanan saya yang saat ini gitu maksudnya. Semoga diberikan kelembutan hatinya. Saya juga mau izin turun, soalnya ini turun deh. Sudah mau turun 12 Bang. Saya takut kalau datang lagi. Iya Bang. Jay, sebelum turun itu ada DM saya, nanti langsung dibalas secepatnya. Penting, urgent. Silakan Bang Andi ada yang mau disampaikan. Terima kasih Bang Handi, Bang Fandi. Bang Jay udah masuk jalur apa masih Tanjung Siap-Siap di situ? Udah masuk di jalur belum? Arahnya Gasing Bang. Oh Gasing. Bang Handi tahu daerah sini Gasing ya? Aku lama tinggal di situ sampai jalur 129. Oh kan yang ya
Ya daerah situ bang, cuman saya tuh takut kalau didatengin lagi nanti. Kemarin kan ada datengin anggota masyarakat beberapa yang datang ke rumah, yang kena itu saya. Jadi saya yang malah yang nggak tahu diri, untung mungkin karena orang tua kan juga itu menyayangi saya begitu sebenarnya. Jadi kalau kenapa itu kan cuman katanya malu gitu jadinya, karena saya sudah pindah keyakinan begitu. Sebenarnya mungkin tujuannya baik, tapi caranya yang salah. Makanya saya minta tolong untuk dilembutkan hatinya. Didoakan. Ya kalau ada apa-apa tinggal ngomong aja. Kita ada tim di situ kok. Daerah situ ada, serius. 10 menit ke rumah lu. Kita ada tim. Baik Pak Andi, terima kasih. Saya sekarang ini udah aman, udah nggak apa-apa. Karena semalam juga udah berdebat sangat hebat. Mama juga udah merangkul saya, tapi saya harus masuk ke yang lama begitu, tetap yang lama. Cuman saya nggak mau sebenarnya begitu, tetap ke Muslim, tapi secara diam-diam untuk saat ini begitu. Terima kasih. Nanti ya sama-sama Dek. Nanti Dek itu balas ya, wajib dibalas semua, harus lengkap. Iya bang, terima kasih. Saya izin turun bang, soalnya udah jam segini, takut kalau datang. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tempatnya si J ini itu dekat pelabuhan Tanjung Siapi-Api. Pelabuhan itu tempat bolak-balik batu bara. Ini jalannya hancur ya dulu ya. Tahu sekarang udah bagus belum? Bang Andi dulu di Pekanbaru 10 tahun juga nggak salah aku ya bang? 9 tahun bahasanya, cuman markir doang kalau di Pekanbaru, markir. Oh 9 tahun, yang pas di sebelah rumah Ustaz Sogi itu ya? Ya di apa sih jembatan itu? Di Dayun. Kalau di Padang dulu saya di Kelek 9 buka warung. Oh, di Kelek 9. Iya, Kelek 9. Buka warung. Iya. Tempatnya super truk, mampir-mampir lah. Ini Kak, Bang Datu dulu kan supir truk, sering mampir di warung saya minum kopi gitu. Tapi bukan minum tua ya? Bukan minum tua ya? Enggak. Saya nggak mau minum tua, saya cuma numpang makan aja dulu. Cuma dia makannya pakai sebeng aja tuh Bang Andi. Sebengnya jari yang itu aja udah. Sampai sekarang utang tikernya belum dibayar. Udah lunas tapi kelupaan. Ya itulah. Ya kenapa Mas Bandi? Izin zuhur juga Bang Andi, jadwalnya di sini. Oh iya. Iya, kami Pekanbaru 45 menit lagi. Cuma di sini masih 45 menit lagi. Alah di sini. Kalau Burundi Bang Andi ngobrol lah Bang Andi jangan diam. Kalau di Burundi sekali di atas komar sama Bang Andi ini bawa diam terus, ngomong lah. Kalau Burundi udah baru aja subuh Burundi. Barusan subuh ditutup maksudnya? Enggak di Burundi baru sholat subuh. Oh iya. Ini belum tidur dari semalam nih. Biasalah kan kerja kita patroli ya. Ronda bukan ya? Ya kurang lebih begitulah. Tapi kembali ke topik ya, bahwa ngapain kasih topik dulu dia. Maksudnya jangan di framing lagi lah kalau ada misalnya sebuah gudang, terus kemudian gudangnya nggak berfungsi, lama kelamaan dikasih merek gereja Betani, terus beraktivitas, izinnya belum ada. Ya tapi alhamdulillah ya kan, dengan persuasif, ngobrol santai, tidak ada secara paksaan ya. Di Makassar ini ya sukarela, ngerti, ternyata dia nggak ngerti bagaimana SKB 2 menteri itu, dia nggak ngerti gitu loh ya. Setelah dikasih tahu, ini loh dasarnya membangun sebuah rumah ibadah. Akhirnya mereka legowo menyudahinya gitu. Jadi tidak menjadi viral kemana-mana. Jadi kalau untuk membangun sebuah rumah ibadah itu perhatikan dulu dong, dasarnya apa. Jangan diam-diam dulu. Diam, jadi aktif, baru
baru ngajukan izin. Terus kemudian izin yang nggak masuk, terus di framing. Kami dilarang membangun rumah ibadah. Ini yang kayak begini-begini memancing kerisuhan di akar rumput. Rata-rata begitu Bang Sondi. Dia bangun perlahan. Setelah rame gitu, izinnya nggak keluar, di SP1, SP2, SP3 sama masyarakat. Karena masyarakat itu punya hak untuk mempertanyakan, tinggal di daerah situ kan harus betul. Ada 60 tokoh masyarakat yang bertanda tangan setuju apa enggak kan gitu. Betul. Nah itu. Bahkan di kota tertentu sendiri Bang Andi kan ada juga itu imbauan, kadang-kadang kan tamu luar itu 1 kali 24 jam wajib lapor. Kalau seandainya kita aja melihat tuh ini ada berkumpul bukan orang-orang sekitar sini, wajar aja dong kita sebagai masyarakat mempertanyakan ada apa kan gitu. Ya betul. Yang sering menjadi biangnya itu adalah panitianya. Panitianya sebenarnya tahu dia ini nggak bisa, cuman mereka kalau di media sosial dia yang paling benar. Supaya apa? Memicu semangat orang-orang yang seagama dengan dia, memberi support. Baik support pendapat maupun yang bersifat dukungan materi gitu. Itu yang dia cari gitu. Giliran rapat pertemuan FKUB semuanya misalnya ya, dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa membuktikan apa-apa gitu. Tapi di media sosial dia yang paling benar gitu, seakan-akan dia disolimi oleh mayoritas, kita dipersekusi, nggak bisa apa-apa. Inilah yang dibangun oleh mereka. Dia yang berbuat, terus merasa dia yang korban. Ini ala-ala Belanda yang dipakai. Iya. Janganlah bro. Karena kalau di media sosial mereka kan bebas bernarasi Bang Andi. Ya. Itu bebas dia bernarasi. Jadi dia suka dalam pikiran dia aja yang dia sampaikan gitu loh. Sama dengan masjid juga, musola gitu. Beberapa tempat musola itu nggak bisa dibangun. Biasa aja. Emang kita framing? Enggak, karena ya nggak sesuai prosedur ya selesai. Harus dibangun dari bawah lagi. Lu pikir gampang membangun masjid di daerah tertentu? Bahkan ada beberapa kabupaten ya, gak usah disebutkan, itu bahkan bupatinya mengeluarkan statement dilarang membangun masjid daerah sini. Ada loh itu. Cuman ya nggak usah lah diprovokasi lagi. Artinya apa? Ya membangun rumah ibadah itu seperti itu hukumnya, dasar hukumnya. Mau dia masjid, mau dia gereja, sama aja. Cuma kalau masjid karena mayoritas ya mudah. Karena tidak ada satupun umat Islam itu memprotes pembangunan masjid. Nggak ada, karena ya masjid itu buat mereka. Dan pasti memenuhi standar. Karena 90 orang yang ber-KTP beragama tertentu di situ baru bisa dibangun. Tapi kalau yang kayak ruko tadi, ya seputaran apa di sana? Semua masyarakat Muslim. Ya nggak mau disyarat dong. Dulu ada di Jepara itu saya samperin. Ruko juga. Ruko kosong gitu. Ya hari Ahad itu rame didatangin orang. Terus ada saya samperin Pak RT dan tokoh masyarakat ini, ada apa sih? Gereja Bang ini seperti ini. Saya wawancara warung. Ini udah ada izinnya? Nggak tahu Bang. Ya saya tanyalah, ternyata nggak ada gitu. Terus yang datang siapa aja? Orang luar. Terus berapa orang Kristen tinggal di sini? Dia doang yang punya ruko katanya. Nah, terus gimana? Sudah ada orang dibangunin rumah dari sumbangan dia. Sudah ada beberapa tokoh masyarakat untuk tanda tangan. Nah, ada apa di balik ini semua? Jangan sokok menjongok dong gitu loh. Ya teman-teman juga saudaraku Muslim jangan mau disogok dalam hal ini. Alhamdulillah sekarang ruko itu menjadi apa sekarang? Toko triplek. Banyak loh yang kayak gitu. Jadi tolonglah jangan nipu-nipu lah. Kasihan orang masyarakat bawah nggak ngerti apa-apa yang menjadi korban. Naik diskusi di sini kan nggak bisa apa-apa dia. Oh kalian seperti ini suka nutup-nutup. Lah yang nutup siapa? Lo yang buka sendiri gitu.
Yang paling parah adalah ada sekarang grup-grup mereaksi. Grup-grup mereaksi gitu ya. Ada salah bicara kita satu kata, dia reaksi gitu. Hampir room itu 24 jam mereaksi umat Islam sendiri gitu loh. Waduh, parah ini, kok bisa ada umat Islam mereaksi umat Islam begitu. Yang ini juga ada ini Bang Sondi, serius ini ada seperti ini. Mereaksi kesalahan Banyumas, misalnya satu kata, mereaksi apalah, direaksi gitu. Kita tahu tujuannya apa gitu kan. Kalau lu pengen punya keilmuan, ya telepon aja yang bersangkutan. Bang, mungkin yang begini loh yang baik, itu aja udah. Direaksi gitu loh. Kenapa mesti harus direaksi sih gitu loh. Ya kalau lu punya ilmu misalnya, berbagi silakan di Japri. Atau kalau ingin debat sekalian ya boleh gitu. Ketemu di mana, debat, jangan reaksi gitu. Ya reaksi itu tanpa ada hak sanggah dari yang bersangkutan. Anda bebas berbicara, ya, membangun opini, seakan-akan Anda yang benar gitu. Itu kan nggak imbang namanya begitu. Lebih baik bersatu aja udah. Tidak ada orang yang sempurna dalam berbicara. Kalau hilap kata ya biasa. Yang penting tidak dalam hal yang fundamental begitu. Wajarlah itu. Manusia kan tempatnya salah. Kita ini kan terbuka untuk dikritik. Tapi kritiknya juga jangan berlebihan. Itu sih pendapat saya teman-teman. Tapi ya biasalah. Dunia ini semakin maju tuh, orang bebas berbicara. Tapi yang gak enak itu begini. Mereaksi itu persoalan yang sudah cukup lama. Jadi diangkat dan diangkat lagi gitu kan. Karena mungkin dari saudara-saudara kita itu tidak lagi menemukan yang namanya kesalahan selain pada yang satu itu. Sementara yang satu itu kan sudah diberi ini kemarin, ibaratnya sudah diberi penjelasan semua. Ya memang yang nama penjelasan itu tidak akan bisa membuahkan semua orang, tapi setidaknya kan sudah ada klarifikasi mengenai hal itu. Kalau klarifikasi juga belum cukup, ya akhirnya timbul seperti itu, menyudutkan dengan suatu persoalan itu ya bukan baru-baru ini gitu loh. Itu udah cukup lama itu. Kenapa itu harus diangkat dan diangkat lagi gitu loh. Nah artinya tujuannya itu bukan mengkritik. Ini sudah ya jatuh penghujatan nama Bang Andi. Kalau mengkritik itu di saat dia mempertanyakan dan orang itu sudah memberi klarifikasi dengan alasan-alasannya, ya itu sebenarnya udah clear di situ, nggak perlu lagi. Tapi kalau selalu itu dibuka itu bukan memberi pandangan kritik namanya, tapi menyalahkan, menjatuhkan jatuhnya. Jadi itu kan tidak elok, ya kan tidak elok. Kecuali Dinda Juma sendiri tidak pernah memberi klarifikasi tentang hal itu. Itu udah diberi klarifikasi kok di hadapan beberapa orang yang justru orang itu ada di situ. Nah seharusnya kan dia luruskan. Tapi kembali lagi ke niatnya. Katanya gini, ya tujuan kita ini berkomunikasi sebenarnya untuk apa sih gitu loh? Ya kan, apakah untuk mencerdaskan, untuk meluruskan dan sebagainya? Apa untuk memang membuat berita hoax, menyebarkan kebencian? Itu kan kembali ke niat kita. Tapi yakinlah, para netizen kita ini cerdas semua dan mereka tahu apa rasanya garam, apa rasanya gula itu mereka udah tahu. Semakin kita suguhkan seperti itu, yang timbul bukan simpatik lagi. Ya kan, nggak akan timbul seperti itu, apalagi saling menjelekkan sesama kaum kita muslim, itu nggak elok. Kasus itu lagi. Ya itu makanya ini pembelajaran juga lah ya, pembelajaran khususnya buat saya juga. Ya kan, bedanya apa? Bedanya kita ini semua punya aib, cuma aib kita tuh masih ditutupi oleh Allah. Sampai kapan gitu loh? Nah jadi ya memang sangat miris lah. Kenapa itu terus yang diinikan? Justru malahan sesuatu hal itu nggak faedah gitu loh. Dan mengarang narasi di situ yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Begitu Bang Andi? Iya,
Ya kalau bisa sih diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya lanjut. Kalau bisa sih, kenapa? Silakan. Ini masalah yang Bang Andi sampaikan tadi itu tuh pernah terjadi di. Usah dibahas Bang, udah cukup lah, jangan ditanggapi. Enggak, bukan masalah gereja tadi. Oh gereja ya. Ya masalah gereja tadi. Gini loh, saya kan sebagai pengayom Bang Andi, sebagai pengayom pelindung ada sekitar 50 atau 100 kakak keluarga Nias, mereka itu semuanya adalah beragama Kristen. Nah, pernah kejadian sama saya Bang Di. Langsung dia minta izin sama saya untuk membangun sebuah tempat ibadah. Nah, karena di situ belum cukup apa namanya? Jadi izin Bang perjelas pelindung 100 berapa Kristen ya? 100 kakak. Kebetulan saya pelindung mereka. Pelindung mereka. Ya. Nah, dia minta izin sama saya. Kemudian saya bilang, karena telah terjadi kegaduhan. Kan telah ada yang Kristen Protestan, ada yang Katolik. Itu di ini Bang Dasodi, di Pariaman kan ada 2 Bang Maksudi. Iya. Nah, itu saya pelindungnya Bang Di. Maksudnya. Jadi saya minta izin sama saya bilang kalau masalah itu kan sudah ada 2. Nah, jangan terjadi gesekan antar kita. Nah, maksimalkan itu saja yang telah ada tersebut. Kan kalian sebelum berapa? Nah, karena mendengar nasihat saya, akhirnya mereka nggak jadi bikin. Padahal udah nyanyi Bang Andi, Bang Sony, udah nyanyi mereka di itu. Kemudian karena mereka di bawah saya mendengarkan kata saya, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada gejolak-gejolak. Gitu Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Ya benar Ramah, ada yang mau disampaikan? Ya itu gini ya, mereka itu gini. Yang membuat mereka itu kebingungan karena begini, setiap denom itu beda-beda gerejanya ya. Denom 1 tidak diterima beribadah atau bergereja di tempat lain. Contoh, Katolik beda gerejanya, Protestan beda. Mereka itu tidak bisa bergabung, beda jemaat, beda mereka menyetor perpuluhan, jadi nggak bergabung ya, masing-masing mereka pegang nama-nama jemaat itu. Jadi dari suatu daerah yang tidak ada gerejanya di sana, dia kabur, dia lari ke tempat yang ada ini gerejanya. Dan ini dia mau bahwa setiap denom ingin bergereja, ingin punya rumah ibadah. Ya kan gak masuk akal. Oh cuma 1 biji, 2 biji, 1 kakak, 2 kakak, kok ingin mendirikan gereja, mendirikan tempat ibadah. Gak bisa lah, tidak memenuhi standar. Ya. Bukan masalah tidak toleran, tapi memang tidak memenuhi standar kan. Siapa suruh kalian beda-beda denom? Kalau di Islam, dimanapun sebuah masjid itu nggak ada batasan ya, pokoknya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kami satu di situ, nggak dipilah-pilih. Nah kalian kan beda-beda denom, jadi itu oten-oten itu sadar diri, jangan dikit-dikit karena dilarang membangun seenaknya, membuat rumah ruko jadi rumah ibadah, kalian bilang kami intoleran. Jangan, itu otakmu di mana ya? Kenapa? Kalian banyak denom. Puluhan ribu denom, setiap denom harus ada tempat ibadahnya. Padahal kalian ini minoritas, kan lucu. Nah itu, lanjut Bang. Itulah risikonya kalau terbanyak denom. Belum lagi Yesus only, karismatik, belum lagi Advent hari ke-7. Nah, dan diantara mereka saling mengatakan bidat sesat. Nah, inilah jadi mereka tidak saling satu gereja ya, beda-beda gereja ya. Liturgi mereka, ibadah mereka beda-beda. Ada yang kerasukan roh, ada yang tidak menerima bahasa roh. Oke, kita sapa Bian Pas, Kristen, Muslim. Bian. Dia naik tapi dia ngobrol. Bian, Kristen, Muslim. Oh mama Iya
Iya, mereka sesama Kristen tuh sering bentrok gara-gara tempat ibadah mereka sendiri. Rudi, Kristen Muslim, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan ya Bunda, kepencet. Lagi typing kepencet. Oke bang, siap. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya, kadang kita tap ya, coba. Oh iya ya. Om Lim, selamat siang. Assalamualaikum, Muslim Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, saya di bawah Bunda. Oh, oke Bang. Cuma mau mengucapkan Assalamualaikum ya Bang ya. Oke Bang, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya Islam, apa boleh naik room? Silakan permintaan Bang. Tapi ini kan Komal mau diskusi lintas iman ya. Kalau sesama Islam di atas ya itu namanya kajian. Kita ini diskusi lintas iman, lintas agama ya. Gurunda itu belum stay. Coba silakan naiklah 1 menit. Bang Sepul Rambo. Wih Rambo. Ingat Sylvester Stallone ya, film Rambo. Mana lagi? Silakan permintaan. Sniper, ada pula sniper. Coba kita kasih naik. Ada Oten ya, naikin Oten. Ya ini. Sniper Muslim Kristen. Sniper. Muslim Kristen sniper. Itu kan naik pun terdiam. Ya Allah ya Rabbi. Persiapan ya teman-teman nanti di menjelang 25 Desember nih. Di situ kita beri apa ya? Beri judul wisata mualaf di Rumah Hobbit Bolangi. Oke, itu akan saya tampilkan Daeng. Aduh jauh Bang Andi, kalau dekat, kalau saya bisa cuti saya cuti ini. Bentar saya kedain dulu Bunda Rahma, bentar ya, izin ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi saya sampaikan kepada netizen yang 1000 ini ya, bahwa pada tanggal atau di tanggal 25 Desember itu akan diperingati sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Yang mencetuskan itu adalah guru kita ya, Bang Zuma. Ya, jadi itu 25 Desember ditetapkan sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Dan untuk tahun ini dipusatkan perayaannya di Bolangi, wisata Hobbit Bolangi ya, di Makassar. Itu tempat wisata Gurunda ya, tempat wisata Bang Zuma. Jadi teman-teman saudaraku yang seputaran Makassar, seputaran Sulawesi, ataupun ya wilayah-wilayah seluruh Indonesia ingin bergabung ya, segera ya saudaraku mendaftarkan diri di kontak personnya itu 0812 plus 4151 plus 8899. Oke? Segera hubungi saudaraku ya supaya Anda bisa kehadiran Anda bisa menjadi sesuatu yang diperhatikan. Registrasi. Anda terdaftar. Terregistrasi. Diregistrasi, maklum ya. Oke teman-teman ya. Dan saudara-saudaraku yang tidak sempat hadir ya, taruhlah jarak terlalu jauh ya. Boleh ya di setiap daerah, di setiap DPW daerah itu merayakan itu ya. Memperingati Hari Mu'alaf Sedunia di DPW masing-masing atau di setiap salah gimana bentuknya ya nanti ya saudaraku ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oke, tapi dipusatkan ya, pusatnya itu akan diadakan di Makassar, tepatnya di wisata Hobbit Bolangi, wisata Bang Zuma sendiri ya teman-teman.
silakan mendaftarkan diri. Oke, kita berlanjut ya. Biarin dipajang aja Bang Handi ya, biar kita baca. Kalaupun misalnya Anda jauh, ingin memberikan sumbangsi apapun itu, ya nanti bisa kita, karena ini kan persiapannya nggak main-main gitu. Tentu semuanya tidak ada yang gratis. Kalau ada yang ingin sponsor, ya kita tunggulah. Nanti disalurkan nanti ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nah, bagi yang ingin ikut berpartisipasi supaya acara kita ini sukses, boleh ya ke rekening Yayasan API. Oke, kita sapa Fadlil. Assalamualaikum. Fadlil, assalamualaikum. Oke Bunda, Bang Andi, Datuk, aku izin keluar dulu ya, mau siap-siap mau zuhur dulu. Iya sama, saya ke izin keluar nih. Mandi dulu. Iya. Saya juga mau izin keluar ini, hotel di sini juga. Terima kasih Bunda Rama, Bang Andi, Datuk, Dinda Zuma lagi ini dia. Lanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zuma lagi ini dia. Bang Andi, Bunda Ramah, saya mau izin juga dulu ya. Mau izin dulu ya. Oke. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa saudara kita Burhan. Selamat siang, Kristen, Muslim. Muslim Bunda. Oh Muslim. Memang ada Burhan, nama Burhan Kristen? Enggak ada itu. Burhan mah Muslim semua. Iya, alhamdulillah. Sekarang mereka nyamar-nyamar kan, Dai, pakai Muhammad. Oh iya juga sih. Tenoten. Iya Bunda. Apa yang disampaikan Bang? Apa yang ingin disampaikan? Silakan. Halo? Woi Burhan. Oh Burhan. Apa yang kau sampaikan Burhan? Dia pikir dirinya sudah turun. Nini Ida, assalamualaikum Bunda Ros, Bunda. Nini Ida, assalamualaikum. Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahmah. Ya Bun. Jadi ke Makassar kan, Bundo? Jadi ke Makassar. Dia kan yang 25 Desember besok kan Bun? Iya, 25 Desember. Ya mudah-mudahan cuaca Bun. Soalnya kemarin suami berangkat jalan putus itu. Tapi kita kan naik pesawat. Kalau nggak jadi berangkat, ini aja kirim ke Bang Hendi aja uang tiket pesawatnya. Insyaallah. Wow, mantap. Alhamdulillah. Enggak, soalnya cuaca nggak bagus banget Bang Hendi di Padang, badai hujan ini aja terus. Kesehatan nggak. Tapi lebih terhormat kalau Bunda hadir lagi seperti waktu bilang. Amin, pengennya memang ke Makassar sih, insya Allah. Lihat dulu ini kondisinya. Niat memang mau berangkat sih, tapi nggak tahu ada halangan apa nanti Bang Hendi, Bunda. Masya Allah, semoga dimudahkan ya oleh Allah Subhanahu. Memang udah kangen juga sih, udah dari 2019 terakhir ke. Kan ada keluarganya kan Bun? Ada keluarganya. Ada adik juga di Polda sana. Masya Allah. Perempuan adik di situ di Polda. Polda Makassar. Oke, semoga ini ya. Semoga terwujud insyaallah. Pendeta mula-mula ini Muslim kayaknya, Muslim Kristen pendeta mula-mula. Bukan, ini mah pendeta garis keras. Keras. Salam. Kristen dia. Tapi pendeta ini tidak
percaya kalau yang mati itu anaknya Bunda Maria dan disalib. Dia tidak percaya juga kalau Yesus yang dimaksud itu Tuhan. Coba ceritain dulu Pak Pendeta, biar jelas. Iya, betul. Jadi memang tidak ada literasi tekstual, tidak ada data-data, tidak ada saksi, tidak ada bukti-bukti yang mendukung proses terjadinya penyaliban Yesus itu ya, tidak ada. Kok ada pendeta sadar begini ya? Tapi kalau kami sih Pak Pendeta izin, memang ada yang disalib. Tapi bukan anaknya Bunda Maria atau anaknya yang bukan Yesua Amasiah yang disalib, tapi memang ada. Oh iya, betul. Di Al-Quran ya ada yang diserupakan gitu. Setuju nggak Pak Pendeta? Oh setuju, sangat setuju itu. Tuh ya, benar. Ya terlepas dia selain Yesus ya, dia Isa Al-Masih, itu tidak mungkin lah disalib. Dia kan nabi atau rasul kan, apalagi dia Tuhan. Kok ini Islam Bang? Kok Islam? Kok bilang kok pendeta? Kok Islam? Bukan, dia Kristen kok, ini udah lama kita kenal. Ya maksudnya harusnya bersahadat sudah lah, itu kan benar sesuai. Bunda Mama langsung ke situ aja, santai aja dulu kali. Nanti Bunda, kalau domba-domba yang kita gembalakan sudah bertobat semua, nanti kita arahkan juga mereka ke sana ya. Wih keren, amin ya Allah. Assalamualaikum. Kita sapa dulu, oke kalau gitu kita sapa Alia. Muslim. Ini saya mau bertanya sama pendeta mula-mula. Oh iya silahkan Pak. Ini kemarin saya ngelihat masa Al-Quran yang buat ini kata si pendeta mula-mula ini LAI coba. Oh itu salah ini Pak ya, salah sebut ya. Itu Alkitab yang dibuat di LAI itu Alkitab ya. Salah sebut gitu. Ya. Oh iya salah sebut. Tapi jelas Al-Quran Al-Quran itu ya dikoreksi lagi. Al-Quran itu Alkitab yang dibuat di LAI. Kemarin saya kesel banget kayaknya. Sebenarnya sih bukan juga Alkitab Bang. Alkitab itu nama lain Al-Quran ya. Kalau bisa lebih spesifik Bible gitu aja. Terjemahan Bible gitu. Iya. Kemarin kan nyebutnya Al-Quran soalnya Bang. Begitu. Klarifikasi apa salah apa gimana begitu? Iya salah sebut. Oke. Ya udah terima kasih. Udah saya dengarkan udah direvisi salah sebut ya. Iya. Siap. Oke lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Pendeta setuju ya bahwa semua para nabi itu terkhusus kepada Yesua Amasiah itu adalah nabi yang dilindungi oleh yang mengutus dia mulia, tanpa cacat, dan diberi wahyu, diberi firman untuk mengajari kaumnya. Artinya apapun setiap langkahnya itu selalu di bawah kontrol yang maha kuasa, betul nggak? Betul, karena di dalam Alkitab itu sebenarnya apabila tidak dipelintir ya, apabila diyakini, memang seorang yang disebut sebagai Yesus Barabas itu adalah seorang penjahat. Pada mulanya terdapat seorang penjahat yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Ya, Yesus Barabas itu kan artinya anak bapa. Makanya di situ dikutip ada sepenggal kalimat mengatakan, hendak siapa yang aku bebaskan? Apakah Yesus yang disebut Barabas ataukah Yesus yang disebut Kristus? Pada dasarnya itu satu oknum dengan dua gelar ya. Makanya dikatakan di awal kalimat, pada saat itu terdapat seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus. Artinya yang disalib itu adalah seorang penjahat yang bernama Yesus. Begitu. Tetapi tidak mungkin kan, mereka Protestan meyakini bahwa Yesus yang disalib itu adalah Yesus Barabas. Makanya dikatakan ada dua orang. Secara logika, nama Yesus itu bukan nama rakyat jelata atau nama yang dimiliki oleh semua orang pada zaman itu, karena nama Yesus itu adalah nama terkhusus yang diberikan Tuhan.
Begitu. Jadi tidak mungkin ada dua oknum yang bernama Yesus. Jadi ayat itu sendiri di dalam Bible sudah mengatakan, menerangkan bahwa yang disalib itu adalah Yesus, seorang yang terkenal kejahatannya, yang memiliki dua gelar, yang pertama sebagai Yesus Barabas, yang kedua sebagai Yesus Kristus. Begitu. Tetapi itu satu oknum. Simple. Tapi banyak loh yang bertanya-tanya, Anda ini sepertinya Muslim, cara Anda berdiskusi seperti Muslim, Anda bukan Kristen, seperti Anda ini ngeprank gitu loh. Coba dijelaskan dulu identitasnya Pak Pendeta ini, biar orang paham lah gitu loh. Oh gitu ya. Ya jadi memang para pendengar di bawah itu kadang-kadang bisa multitafsir ya, karena saya memang tidak cocok dengan pemahaman-pemahaman mereka. Bukan rahasia umum lagi, memang di dalam pengajaran-pengajaran kekristenan ini ada puluhan ribu denom, ada aliran, karena memang tidak ada pembatasan di sana Anda untuk menafsirkan Bible itu sesuka Anda saja, begitu. Kecuali kami yang mula-mula. Kalau mula-mula kami ini berbasiskan, berdasarkan atau berpondasikan itu literasi tekstual. Jadi kami tidak menambah, mengurang atau memiliki pendirian di luar itu semua. Jadi begitu Bang, yang tertulis itu yang kami imani intinya. Tapi di KTP masih Kristen ya Pak? Oh ya, kalau di KTP ya di situ. Aktif ke gereja mana Pak Pendeta? Kalau kami ada apa namanya perserikatan begitu. Mula-mula gereja Petrus. Gereja mula-mula gereja Petrus. Oh yang di atas ya, batu karang itu ya? Iya. Jadi kami tetap berpegang teguh di sana adalah pengikut-pengikut Petrus begitu, karena Petruslah yang mendapat kunci kerajaan sorga, bukan Saulus atau Paulus itu bukan, tetapi Petruslah yang mendirikan gereja itu tadi, dan pemimpin umat sebagai wakil daripada Yesus. Di sini stratanya adalah Yesus sebagai kepala gereja yang tertinggi, hanya kepala gereja ya. Nah, tetapi pemimpin gereja mula-mula itu banyak di Indonesia ya Pak? Oh nggak ada Pak, cuman satu Pak. Daerah mana Pak? Kalau di tempat saya daerah Jakarta Pak. Jakarta. Boleh tuh saya jalan-jalan Pak, boleh? Saya juga di Jakarta. Oh boleh Pak, nanti bisa kita ketemuan Pak. Saya di Jakarta Timur, Layur, Permai Koja. Nanti kita sambil ngopi Pak di depan Pertamina Maritim Center. Jaktim ya? Iya Jakarta. Rawamangun, bukan? Iya dekat Rawamangun, dekat Arion. Oh dekat Arion sih, terminal. Iya belakang Pulau Gadung. Oh daerah situ. Dekat lah tempat saya Pak. Sentral Pemuda itu Pak, Layur. Nanti kalau sudah sampai Pertamina. Saya di Layur Pak. Layur ya dekat lah. Nanti kita bisa ngopi di Layur. Gitu. Ada yang tahu nomor HP saya di bawah? Tolong ditulis dong biar pendeta mula-mula ini nyatet. Supaya WA ke saya. Nanti kita DM-an, kita bisa ngobrol. Gue gak ngerti DM-an Pak Pendeta, langsung ke HP saya aja. Teman-teman cepat tulis nomorku, biar Pak Pendeta aku bisa kopi darat ngopi-ngopi nih. Supaya kita gak kena framing loh. Iya. Iya gak Pak Pendeta, ketemu ngobrol gitu loh. Kali-kali kita ada bisa bantu apa gitu Pak Pendetanya kan gitu. Betul. Tapi Bible kita nggak sama dengan Bible mereka. Kita pakai yang Holy Bible, American Standard Bible. Kita nggak pakai LAI. Tunggu Pak Pendeta, saya tulis nomorku ya. Dicatat ya. Iya Bang Andi. Nah ini nomor saya di bawah tuh Pak. Oh iya Pak. Dicatat Pak. Siap. Nanti ini sudah saya SS. Ya sudah di SS ya. Oke. Jadi menurut Bapak itu di gereja Bapak itu Yesus sebagai apa Pak? Tuhan ya, apa utusan Tuhan apa gimana? Sebagai utusan. Kalau di dalam mula-mula kami tidak mengenal konsep Trinitas, Trimurti atau Tritunggal, itu tidak ada.
Tidak ada. Gitu loh. Terus kami di luar daripada konsili-konsili ya artinya. Oh, mula-mula itu artinya apa yang pernah diajarkan oleh Yesua Amasya gitu. Iya, yang menerima kunci kerajaan surga, Pak. Mula-mula itu artinya. Pemegang kunci kerajaan itu. Jadi tidak ada keselamatan di luar gereja itu. Sebenarnya Katolik itu menggunakan istilah dari kami. Gitu loh. Artinya gereja yang didirikan oleh Simon Petrus inilah yang harus menjadi pedoman. Artinya jika ada pengajaran-pengajaran gereja-gereja baru atau doktrin-doktrin baru di luar daripada pemahaman kami yang tidak berkiblat kepada Simon Petrus sebagai pemegang kunci kerajaan surga, itu kami katakan itu domba-domba sesat. Gitu. Dasarnya kan ada jelas tertulis, barang siapa yang masuk kandang domba tidak melalui pintu tetapi dengan cara memanjat pagar, dia adalah perampok dan pencuri. Itu sudah jelas. Tetapi kalau di luar daripada gereja kami, mereka menganggap bahwa keselamatan itu bukan dari gereja. Gitu loh. Sementara hak atau otoritas untuk mengembalakan itu kan sudah diberikan kepada Simon Petrus, bukan kepada murid-muridnya yang lain. Gitu. Kalau surat-surat Paulus menurut Anda seperti apa? Ya, jadi kami juga kurang sependapat dengan surat-surat Paulus begitu. Karena Paulus itu kan memiliki riwayat dia sebagai petinggi daripada kerajaan Roma ya. Jadi dia itu pada zaman itu sejarahnya orang yang bisa menjadi petinggi atau pemimpin daripada orang-orang Roma itu adalah harus dari kebangsaan atau darah keturunan Roma, orang-orang Roma. Jadi nubuat kenabian atau kerasulan itu tidak bisa jatuh kepada orang Roma, apalagi kepada kepaulusan, tidak bisa. Dia harus dari bangsa Israel itu sendiri. Begitu. Dan tidak ada nubuat-nubuat itu tadi. Menurut Pak Pendeta, surat Paulus ini firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Menurut saya itu adalah hasil karya daripada pemahaman beliau itu sendiri saja begitu. Karena itu kan 300 tahun ya dari proses kematian Yesus itu ya, tidak sejaman itu ya. Jadi menurut saya beliau itu bukan pelaku yang pertama, bukan pelaku sejarah. Yang kedua, beliau ini tidak memiliki otoritas gitu langsung. Beda dengan Simon Petrus. Kalau Simon Petrus itu memang sudah diberikan hak untuk mengembalakan. Dia ada hak. Begitu. Itu tertulis. Simon Petrus lah yang berhak untuk mengembalakan, bukan Paulus. Kalau begini cara Pak Pendeta, itu banyak serangan loh dari mereka. Sudah banyak serangan atau bagaimana? Alhamdulillah karena sudah sering diserang, ya jadi sudah kebal lah ya, bisa dibilang ya. Puji Tuhan, sudah ngapal. Gitu, sudah gapalan, sudah terbiasa menghadapi serangan-serangan itu. Tapi sekali lagi Pak Pendeta nggak ngeprank kan? Anda bukan Muslim pura-pura menjadi Kristen gitu? Enggak. Bagaimana? Enggak. Oh tidak. Saya memang selain di Komal ini saya beberapa kali memang masuk ke Komal-Komal lain dan perlakuan mereka sama dengan saya. Mereka menganiaya saya juga, cuman tidak masalah, gitu. Memang saya datang untuk menghadapi orang-orang yang sedemikian itu, yang melawan firman-firman Tuhan. Artinya apa? Artinya di sini kita melawan domba-domba sesat yang membaca, yang mendirikan gereja, yang memahami doktrin-doktrin di luar daripada gereja kita. Gitu. Memang sudah ada konsekuensinya. Bunda Rama terusin dulu bentar. Bunda Rama, ada yang baru naik Pak Batara Tambunan. Pak Tambunan silakan. Tunggu ada sebentar buka pintu. Apa? Oh ya silakan. Ya udah nggak jadi. Oke. Bunda Rama pergi juga di Batara Tambunan silakan, selamat siang.
Tapi kalau begini Pak Pendeta, ini bisa benar-benar Anda dicurigai loh. Tapi kalau saya pribadi seorang muslim sih, Anda bukan muslim. Cara Anda berbicara, Anda bukan muslim kalau menurut saya. Oh iya. Gitu loh. Nanti survei membuktikan aja deh kalau kita udah ketemu ya Pak Pendeta ya, supaya nggak ada lagi curiga-mencurigai gitu loh Bang. Oke? Betul. Tetapi mereka tidak heran juga, memang ada denom-denom yang tidak mengakui ketuhanan Yesus seperti saksi Yehova kan. Ada juga itu Bang. Jadi mereka sepertinya nggak asing juga. Iya ya. Banyak ya. Oh, tidak hanya saya ya yang menentang ketuhanan Yesus, itu banyak Bang. Sudah ada denom. Banyak lah Pak. Banyak. Ada Unitarian, ada SSJ, Unitarian apalagi? Iya betul. Karena ada konsekuensinya Bang. Kalau kita menuhankan Yesus itu ada konsekuensinya. Apalagi menganggap Yesus sebagai satu-satunya sang Tuhan. Tentunya konsekuensinya sangat berat. Itu bertentangan dengan sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita menganggap Yesus itu adalah Tuhan, berarti adalah kedagingan yang Maha Esa. Itu bertentangan dengan sila pertama. Begitu. Apalagi konsep Trinitas, Trimurti dan Tritunggal itu memang harus kita hapuskan. Begitu. Oh, kalau saya sih nggak ada mau menghapus ya. Biarin saja, itu kan hak orang ya, mempergunakan apapun. Tapi kalau area diskusi, ya silakan saja mempertahankan iman. Kita nggak maksakan iman Pak. Jadi kalau kami muslim itu nggak ada niat untuk menghapus siapapun itu. Kepercayaan orang bebas, orang mau percaya seperti apa. Muslim ya seperti itu. Kita sambut dulu ya, ada lembaran baru. Waduh, ada lembaran baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Hendy, aku mau nanya untuk Pak Pendeta mula-mula sedikit aja baru aku turun ya Bang. Silakan Bang. Kalau perpuluhan ada nggak Bang di Pak Pendeta di gereja mula-mula itu? Oh, tidak ada Pak, tidak ada. Ya pula. Oke Bang, cuma itu aja mau kutanya Bang Hendy. Oh iya, tidak hanya perpuluhan yang tidak ada, pengampunan dosa juga kita tidak pernah berbayar ya. Baptis itu tidak ada berbayar atau iuran untuk sakramen, mengadakan kegiatan kita tidak ada pernah itu. Meminta biaya dengan jemaat tidak pernah ya. Begitu. Jadi benar-benar kita dari hati begitu. Tidak ada. Atau pembangunan, kegiatan itu tidak ada, kita gunakan uang jamaat di situ, tidak ada. Pun kita tidak sistemnya tidak memegang rekening ya atau kas, itu tidak ada. Semuanya terbuka, universal, semua orang bisa mengaksesnya. Begitu. Keluar masuk biaya semua, dan kami juga sampai detik ini tidak pernah berkekurangan ya. Banyak sekali jemaat-jemaat kami yang bersedia untuk itu semua, begitu. Bahkan ada juga beberapa dari mereka yang sudah masuk ke kami tetapi sifatnya privat. Mereka tidak mungkin membuka itu semua. Tidak mau juga mereka diekspos, tidak. Cuman mereka sudah mengetahui bahwa pemahaman